propaganda dia itu izin langsung saya boleh? Ntar saya selesai baca dulu. Untuk merasionalisasi dulu supaya Pak tanggapi ya. Enggak. Itu Yang dia disarankan dengar umum dari Polres, Pemda, DPRD dan Kejari. Ada cuma beberapa poin saja untuk ada khusus Kejari saja. Ada yang khusus Kejari saja. Yang tadi baca itu bukan ke Kejari Pak. Yang Pak baca itu bukan untuk ke Kejari. Izin Pak. Sini kan ada beberapa titik tuh Pak. Di sini surat ini kan tujuan ke sini, Pak. Nah, itu semua ada 4 lembaga Pak. Ada 5 lembaga. Yang di lembaga dari mana surat itu? Itu satu. Maksudnya pada Itu dia nama propaganda Pak. poin khusus Kejari begitu. Yang mana yang poin itu Kejari? Nanti Jadi izin itu sampaikan maksud kami hal-hal apa saja di Kejari. Hal maksudnya yang kita tangani Di Kejari Kalimantan Utara kasus-kasus dugaan korupsi yang sementara tangani atau yang sudah ditangani? Yang sementara tangani atau yang sudah ditangani dan belum ditangani. Ada Pak. Saya ingat saya kan tadi berkantor beberapa minggu. Setelah saya cek di teman-teman, kasus yang sementara jalan ini kasus Satpol PP yang sementara dalam proses penyidikan. itu juga salah Nanti setelah kajian itu baru kita gerak perkara penetapan tersangka. Saya sampaikan Pak izin. Saudara perhitungan dari kain Kita baru mau audit. baru mau audit Sudah di kasus Satpol PP. Nah, itu ya yang sementara penyidikan. Kemudian yang kita tangani ini kasus dana desa apa? Dana desa Kisi. Maksudnya Pak, kamu sampaikan untuk aksi tuntutan ini di Kejari mau sudah ditangani atau belum ditangani, izin tuh sampaikan. Izin tuh menyampaikan maksud dan tujuan ini datang Kejari ini. Berkatnya ada tidak ada? Ada semua ada mengantongi. Pertama, kasus COVID-19. Yang kedua, kasus PKK. Terus sampaikan Kejari sudah 3 kali Pak izin. Pak baru toh? Tapi kan sebelum saya toh? Ya, sebelum Pak. Makanya itu sampaikan tuh maksud tujuan kedatangan kami di sini. PKK. Kemudian Satpol PP fiktif. Datanya ada juga. Sudah kita. Kemudian SPPD, perjalanan dinas luar daerah dan daerah. Tahun berapa itu? Ini kan kok Kejari Halmahera Utara ini. Nah, tahun berapa yang SPPD Di itu? sini tahun 2020, 2019 dan 2022. Dari Picus atau Intel? Pernah tangani Kedua. itu? Sekarang tadi. Nah, sabar Pak, Pak. saya coba konfirmasi, mana Intel? Buku mana? Cek register Intel, laporan itu disampaikan, tangani sampai di mana? Orang ini kan baru toh? Orang ini baru. Saya di daerah di Maluku tidak pernah tangani pergi. Perkara korupsi sama saya tangani. Jadi kalau mungkin kita sudah paham. Toh? Ada data yang baru, ada dokumen, silakan. Ada PPD, silakan. Kita sikat. Yang penting teman-teman mendukung saja. Kasih dukungan berkejari sama Kapolres. Apa? Kuku mana? Kuku. Teman-teman ini rekan kita dari Intel, kasih Intel. Setelah Pidum ada ikut kegiatan masalah kegiatan di Ternate. Mulai kemarin itu saya ini sendiri. Saya mau kasih BB. Dia bisa kemana-mana karena sebenarnya saya buat tugas ke Jakarta lagi untuk bikin RJ. Karena mengingat kajian juga tidak ada, saya juga ditahan sini. Mengingat ada demo dewan di menjelang pilkada ini, kemudian kita sama Bawaslu sudah ada sibuk dengan perkara pemilu. Coba tanya. Ada laporan ya? Sama? Jadi teman untuk COVID, informasinya nanti sebaiknya saya tidak bisa ngomong itu. Sebaiknya setelah kasih intel itu kembali, saya tidak berkewenangan untuk ngomong itu karena saya katakan ini berdua minggu tugas ini kasus lama. Nanti teman-teman sebaiknya balik lagi konfirmasi dengan kasih intel langsung. Ya? Itu personal. Apakah itu penanganan seperti apa? Nah, laporan kan dibilang pengurangan semua. Nanti balik saya informasi. COVID ya untuk COVID. SPPD lagi. SPPD tahun SPPD tahun 2020-2021. siapa yang tangani? Itu sendiri. Itu nggak ada. Kumpul aja kalau laporan baru. Buat saya Kemudian PKK PKK tahun 2019-2022.
Ada tidak Pitus Intel tangani? Ada juga Pak. Hah? Itu sudah ada 2 miliar rupiah. Sudah ada pernah ditangani oleh Pitus Kejari. Iya, siap. Kejari tahun 2003. Sprintnya tahun berapa? 2003. Sprint 2003. 2003 ini nomor suratnya 1 bulan 2 2023. Terhadap kasus ini Ada pengembalian sudah panggil berapa? sekitar Pengembaliannya, pengembalian kerugian. pengembaliannya ini Pengembalian? kemarin kita bertanyakan. Iya. Pengembaliannya itu bulan berapa? Tahun 2023. Ada, sudah ada dokumentasinya, cuma nanti mungkin Belum dipublikasikan dan belum Iya. diserahkan. Nah, mungkin kalau di polisi nanti teman-teman datang saya ke kasih Pitus toh. iya kasih. Terus pidananya kenapa dihapuskan? Jadi Nah ini Ini sudah sangat prosesnya besar ini. Ntar, 2 miliar lebih. Ntar teman-teman. Undang-undang tipikor jelas, Pak. Saat pengembalian itu kita lihat dulu di tingkat mana. Sesuai peraturan, kalau di tingkat penyelidikan kita hentikan penyelidikan. Nah, ini kan Kalau sudah ke tingkat pastinya ada mainan ini nah, dia ini. kalau Pidananya sudah sampai ke dihapuskan. tingkat ada mau permen atau tidak kita tidak tahu itu. Kita kan baru. Kalau pengembaliannya ke tingkat penyidikan, berarti otomatis tetap kita proses. Karena di pasal 4 itu pengembalian kalau tidak mengurus pidana itu di tingkat penyidikan. Coba lihat baca di pasal korupsi pasal 4. Kalau dia si tersangka ini dia mengambil uang di tingkat lead, ada resolusi kita punya aturan ada. Tetapi kita lihat penyidikan, pengembalian kalau tersangka dia kembali ke penyidikan tidak akan hentikan, dia tetap jalan. Pasal 4 itu menyatakan proses pengembalian keuangan negara tidak menghapus pidana. Pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99 untuk perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor. Ada itu. Jadi kalau adik saya ini tangani perkara korupsi dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini tidak ada perkara yang saya memiliki. Ya. Kalau ketika penyidikan Jangan jadi soal apa bagi kami, kan kami yang kawal isu ini. boleh. Ya, ada satu, itu Mantap. kami ingin membuka informasi publik, itu belum ada dominan pengambilan kerugian negara itu berapa. Oke. Kalau begitu, Oke, Bu. setelah kasus itu kembali, tahapnya belum tahu. kasus itu ini ada bulan atas bukan mau kembali. Ya, teman-teman toh, sebaiknya ketika kasus itu kembali, teman-teman datang ngopi bareng dengan beliau tuh, hanya perkembangan kasus ini. Tuh. Apalagi? Terus tunggu ya, Satpol PP fiktif itu laporan masuk tanggal 12 Februari 2023 ini anggaran tahun 2019-2022. Yang kita sidik kemarin tuh? siap, sudah ditinggalkan. Sudah sementara kita hasil penyidikan sudah temukan 2 miliar kerugian rupiah. negara tuh tidak tahu, kita tahu kerugian negara berapa. Nanti yang berhak menentukan berdasarkan negara adalah di pihak instansi inspektorat atau BPKP atau BPK. So, nanti kita kasihlah kesempatan buat teman-teman kita melakukan penyidikan, kita kembangkan. Tadi saya baru sudah tanda-tanda surat perintah untuk periksa dari kemarin hari Kamis, Jumat sampai ini sudah 12 saksi yang kita hadirkan dan kita kembangkan. Insya Allah kalau memang kasih itu sudah datang, kita expose, kita rampungkan, kita ajukan perhitungan keuangan negara ke Inspektorat Provinsi atau ke BPK. Itu yang di Satpol ya. Ini juga perlu Berikut, Nah, ya. berikut lagi. karena menurut ini bahwa Kejari telah memasuki tahap akhir dalam hal penanganan kasus ini. Makanya tinggal kami desa, permintaan dari kami adalah segera tetapkan pelaku daripada masalah ini. Dengar tadi dari siapa? Dengar informasi dari siapa? Ya, Yang dengar informasi bahwa kejaksaan dalam tahap itu dari siapa? Dari orang dalam kejaksaan. Beneran. Nah, makanya Ade, kalau sudah sesuatu meminta perkembangan penyidikan, datanglah ke kesulitannya. Nah, gini, bukan informasi dari siapa, ini langsung dari Kejari. Karena kemarin waktu demo tahun 2003 juga itu Kejari penyampaian bahwa dalam pemeriksaan masih ini masih Pak Aksan atau sebelum? itu sudah kan waktu itu Kejari dari Kepitsus yang baru dari Papua itu yang baru masuk itu. Ah. Itu penyampaian kan sudah dalam tahap penyelidikan dan akan penetapan tersangka. Menjelang waktu berapa bulan tuh ikuti lama sekali penetapan tersangka. Ada apa ini? Kalau begitu, kasih itu yang orang Papua itu kalau datang, toh, aman toh, datang tanya untuk perkembangannya selanjutnya seperti apa, supaya kan sama-sama senang toh lihat. Karena tadi orang itu bilang, bete baru 2 minggu di sini. Jadi ketika kita tanasi juga, aku baru tahu, oh ini ada ini, setelah tahu. Asli terus berikutnya apa lagi? Lepas dari kasus ini ada juga para wisata itu kan kemarin dilimpahkan ke Polda Maluku Utara. Tapi kasus itu kan sempat dikembalikan untuk ini apa namanya sih? Nah, itu di berita itu keluar juga. Kira-kira bagaimana langkah dari Kejari?
Karena ini kasus ini pertama kan dilimpahkan ke Kejari dulu ke muka. Kami melaporkan itu pertama. Itu Soal ditangani pariwisata oleh- dulu kono di. dari awalnya dari Polda sudah tersangka, sudah penyerahan tersatu loh. Sudah. Nah, kemarin itu pengembalian masuknya P19. Oh ada di Sunda. Ya, Jadi ada masih kekurangan Ya, berkas, ya. masih ada kekurangan berkas. Penyidik masih memenuhi petunjuk dari KPU. Oh, apalagi pariwisata tadi itu Terlepas dari itu jalan Mutiara sekali lalu loda. Jalan Mutiara tahun Jamak 2020 sampai 2020. oh yang ada di sini ya 229 miliar. 19. Kalau yang ini setahu saya teman tadi di sini, nanti saya konsen lah maka saya itu apakah pernah masuk ke sini. Tapi teman-teman saya tahu, nanti kita cek deh apakah ini ditangani oleh Balai Jalan atau PU Provinsi. Lalu kemarin Kalau banyak masalah provinsi jalan, kalau jalan lintas, apakah kita lihat dia punya satu jalan berapa? Satu jalan nasional atau satu jalan provinsi? dia status jalannya kan Utara. dia dulunya statusnya jalan provinsi. Provinsi dulu. Tapi kabupaten yang berlanjut. Dulunya jalan provinsi statusnya, tapi dikembalikan pakai dana hibah APBD dan APBD Halut. Tadi informasi ketika kami demo di Pulau Sumatera Utara, itu salah satunya mengatakan bahwa kasus ini di Kejati sementara mau rencana pemeriksaan. Kira-kira langkah Kejari bagaimana ini? Karena wilayahnya Sumatera Utara. Kalau memang demikian disampaikan itu di keterangan Polres, nanti saya juga akan koordinasi dengan teman-teman di Kejati toh, karena proses kasus yang dikenangi oleh Kejati kita tidak bisa intervensi, kecuali Kejati bisa intervensi kita punya penanganan perkara. Sama juga di Polres tidak bisa intervensi Polda punya perkara. Sebaliknya Polda intervensi kita punya perkara yang kita sedang tangani, atau dia jalan di tempat, ataukah ada kendala berapa, tetap ada intervensi dari Polda. Misalnya kan Pak begini kira-kira ya, masa tendernya sudah selesai, masa kontrak hampir setahun lebih berjalan. Nah, kenapa tidak ada langkah-langkah dari Kejari Sumatera Utara dalam pemeriksaan hal ini? Ini patut diduga. Kenapa demikian? Sebab hal-hal pembangunan di sana itu kan bermasalah bagi kami. Itu sesuai jumlah anggaran begitu besar plotnya dengan berbagai segmen yang dibangun, tapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Kira-kira langkah-langkah Kejari lah yang kami pertanyakan di sini. Artinya begini, kalau Kalau dokumen laporan dia masuk ke kita bikin kelahan, terus apakah yang masuk ke kita ke Pitsus, baru kita mulai proses jalan. Sekarang bagaimana kita mau proses tidak ada dokumen atau tidak laporan dari masyarakat atau dari teman-teman. Nah, kalau itu mau masuk ke penyidikan, tapi kita lihat dulu apakah perkara ini sudah pernah diperiksa oleh Polda Maluku Utara atau Kejati. Jangan sampai tumbang tindih dalam penanganan perkara. tadi baru Saya teman-teman cek dulu tuh, apakah perkara ini sudah ditangani oleh Polda atau Kejati Maluku Utara, Polda Maluku Utara atau Kejati Maluku Utara. Jangan sampai kita tangani lagi, kita juga ditegur. Barangkali ini kita koordinasi terhadap kasus ini. Nanti Siapa yang tangani duluan, kita tidak bisa masuk lagi. izin Pak nanti ketua Imaloka ke Ternate balik. Boleh. Nanti informasi Kita yang belum tangani kami kita sampaikan. butuh dukungan saja, butuh dukungan. Siapa yang kalau belum pernah tangani, silakan teman-teman bisa kasih masuk perkara di Polres atau di Kejaksaan, monggo. Kalau untuk balai jalan, tapi kita tanya dulu, cek dulu apakah di balai jalan ataukah provinsi. Kalau balai jalan, Kejari atau Polres yang pertama kita masuk, karena terkait dengan dana strategis. Ya. Itu juga nanti ada Dia duanya tuh. programnya itu proyek Mutiers. Nah, kalau Mutiara itu ada dana PEM, ada dana pengembangan strategis. Oh, ada dana pemulihan ekonomi nasional, pasar kopi kemarin, ada dana strategis yang dituangkan oleh Jokowi kemarin, ada dua anggaran itu yang dikucurkan untuk bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi pasar kopi itu. Nah, terus jalan sudah toh, yang tadi ini kan kita belum tahu nih, Siap. apakah Polda yang tangani atau kita tangani? Siap. Kalau memang teman-teman ke sana ke Ternate belum ada yang tangani, monggo mau bawa berkas ke Polres kah, ke Kejaksaan, kita terima laporan. Nanti tetap dipantau terus. Mungkin yang terakhir itu yang saya sampaikan kita tunggakan dan terakhir kita tunggakan. Oh iya. Udahan. Jadi di beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu, misalnya itu ada temuan juga informasi yang lebih cepat. Ternyata MPI Cabang Tebolo sempat menyurat ke pihak Telkom Cabang Manado bahwa orang mempertanyakan terkait dengan penundaan pembayaran Bindungan, tagihan Telkom. internet Pemda ke Telkom Tebolo. Dan ternyata respon balik dari
Manado bahwa belum ada pembayaran atau kegiatan itu sendiri. Sementara kami cek ternyata uang untuk pembayaran iuran tagihan itu sudah masuk sebesar 80 juta. Kita sadar, Ya. oleh Telkom. Ya. Kemudian tolong konfirmasi ke Telkom itu belum dilakukan pembayaran. Kalau Telkom bilang sudah bayar, oleh Pemda bilang sudah bayar ke pihak Telkom. Kalau kasus itu kita belum Ya, pernah. ini sekedar Informasi. juga akan kami Nah, sampaikan. boleh siapkan dokumen saja, nanti kita telusuri itu. Silakan mau lapor ke Polres ke Kejaksaan, monggo. Terus ini ada lah. Habis selesai. Nanti rasa teman. Ada tambahan. meminta Kejaksaan Tinggi Negeri audit proyek pembangunan rumah dinas PRD Halmahera Utara, karena di situ kami merasa bahwa problem daerah ini terkait dengan tata kelola keuangan daerah yang ini mungkin defisit. Nah, ini juga ini menjadi rahasia umum di masyarakat. Oleh karena itu kami meminta ke Kejaksaan agar supaya audit kembali, karena berdasarkan dengan nominal 3,5 miliar ini kami rasa tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian menjadi urgensi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. Makanya poin ini juga harus diseriusi. Mungkin salah satu poin tuntutan juga. Tapi itu pekerjaan selesai. Pekerjaan Fisik, selesai. pekerjaan bangunan selesai. Fisik selesai. Baru sudah. Baru sudah. Ya. Baru sudah selesai. Ah, Sudah selesai apa baru baru usulan? Iya. Usulan nanti Baru usulan. kalau ada dokumen kita cek dulu APBD yang kemarin dan yang ini. Toh, apakah yang enggak kan mana yang perlu saja yang enggak sekali. Terus yang itu kan sudah ada sampai siap dokumen aja. Kalau ini siap dokumen masih masuk saja. Mau di Polres ke sini. Di sini tadi saya tambahkan ya. Mungkin ada teman-teman ada lupa yang di poin 9 itu tuh. Poin 9 poin apa nih? Meminta Kabupaten Universitas dugaan korupsi oleh Dinas Pariwisata oleh proyek jalan setapak di area wisata Gunung. Tadi saya sampaikan tadi. Saya sampaikan tadi itu. Berapa tadi dari Krimsus Krimo? Mungkin itu kira-kira mana? Kasusnya sendiri di Polda. Yang bisa terkena masuk jalan setapak. Saya nomor 8. Kalau nomor 8 ini Sudah tadi sudah sudah disini oleh Polda kok. Kalau nomor 3 itu tuntaskan gaji honorer 4 TPP. Ini baru. ini baru di sana. Ini baru di itu yang di Pemda akan sampaikan. Oh, isunya. Teman-teman, setelah kita naik mobil dari sopir kemarin setelah lapor naik mobil kita perjalanan pandangan beta waktu dalam perjalanan perjalanan dari sopir ke sini saya naik mobil ada satu pegawai yang ngomong masalah itu kalau saya tanya dia mengeluh tentang 1 tahun mereka tidak dapat TPP. Sekarang teman-teman punya pekerjaan gampang. Cek itu APBD 2023 dianggarkan tidak mau dibayar ini di 2024 ini 64 miliar untuk menutupi anggaran 2024 mau dibayar kepada TPP. Ini kan kalian untuk lepas. Teman-teman cari saja itu enak kasusnya. Yang pembayar masalah TPP yang ada sini tuh. Ya. Ini 1 tahun tidak bayar. 2023 mau dibayar 2024 64 miliar. Pakai APBD 2024. Ini kan kalian untuk coba. Perbuatan sudah di depan makan. Tinggal baca domainnya sini siapa. TPP itu 1 tahun mau bayar. Kalau cek nih dia punya masalah dana hibah dari perusahaan NHM 60 miliar provinsi. kenapa sampai saat ini digantungi? Ini kan berkaitan yang tadi saya ngomong yang pembayaran TPP. Kalau di yang nomor 3 yang nomor 3 kalau yang baru ini yang baru meminta Kejaksaan Negeri audit pembangunan jalan rumah dinas. Tadi sudah tuh baru lagi desa PDM. Itu PDM itu soal apa? Pak, soal DP tunggakan di bank, kemudian iuran. Sebentar saya cover data harus Boleh. kantongi gaji. Kemarin direkturnya diminta dicopot, sudah dicopot direkturnya. Tinggal masalahnya adalah hak para pegawai, kemudian iuran, kemudian nanti saya sampaikan itu. Belum dibayar ini, tunjangan lagi belum dibayar. Ya, semua. Kalau ini gampang masalahnya.
BPDM ini kan dia dapat dana hibah dari Pemda, tinggal Dana proses saja. dana hibahnya juga tidak dibuka, Hah? tidak ditransparansikan dibuka, Dan dan disimpan. itu jadi dikejar Dan itu. ini Dana jadi, hibah. jadi masalah. Saya kira kalian demo masalah dana pilkada lagi. Tidak. Tahu? Tahu tidak dana pilkada? Ada dana pusat, ada dana hibah. Itulah dikejar. Itu tidak KPU. Itu tidak berlaku. Mana dipertanggungjawabkan dana hibah, ada dana APBN. Sekarang tidak ada tuh. Ada dua opsi baru. Dua opsi. APBN sama Ya. Dana hibah. Ya mana APBN, mana yang gunakan dana hibah dari Pemda yang diserahkan apa? Nominal yang Kesepakatan yuk. nominal. Saya nggak tahu. Itu kan segala informasi. Daripada kita dan polisi tiap hari jaga pusing kepala. Ya. Kalau Bawaslu, Nah, kalau Bawaslu sih teman-teman jangan sentuh itu karena mereka itu termasuk saya ini ketua koordinator pusing juga. Kita mau jalan ke sana juga mana mau dinas karena mereka itu meminta uang dari Bawaslu provinsi. Jadi kalau ada kasus di roda atau kasus di mana, itu berjalan juga ketemu berjalan yang uang helah nafas panjang. Siapa yang mau bayar? Itu kesana dulu bikin laporan dulu baru ajukan permintaan. Tapi kalau saya pakai ini seperti yang tadi, enak yang TPP itu enak itu. Langsung bisa kita hitung di berikan persidangan penyidik sendiri. Ya. Lalu di depan mata ini. Iya. iya. Berarti apa? Lalu pertanyakan BPK atau BPN yang melakukan pemeriksaan rutin terhadap keuangan kemarin itu apa? Nilai dapat mereka dapat nilai apa? WTP ataukah apa? Apa? Wajah tanpa penjualan apa dua tuh? Apa tuh? Tuh. Sehingga teman-teman kemarin pemeriksaan BPKRI di bulan Maret dapat apa Pemda terhadap keuangan apakah wajar tanpa penjualan atau disclaimer dengan adanya penguatan keuangan yang begini dapat disclaimer atau WTP itu wajar. Kemarin teman-teman tahu saya sidik saudara kami bagaimana di SPBD dari 8 miliar kok 80 miliar. dari 8 kilogram negara 8 miliar kita hitung sendiri di persidangan terungkap lagi kita ungkap lagi BPK permainan dan BPRI hanya kembalikan uang persidangan itu bongkar saya perusahaan itu perjalanan dinas Tanimbar Bupati dan Sega kemarin di MPD saya sidik perkara Sega masuk saya aktif. Pak, jadi mungkin ini pertemuan awal yang akan kita bisa bangun. Boleh, tapi saya juga kasih video teman-teman. Saya tidak bisa bermain di tindak pidana. Saya ini bermain dengan bapak kami saya. Hidung cabul 351, narkoba, apa lagi? Pogel. Kalau yang itu dari teman-teman, press dari kasih pintu kayak ini. Kita butuh dukungan juga. Kita butuh dukungan data. Nanti saya sharing sama Kasares. Kebetulan Kasares ini kan saya juga sudah telepon dengan pernah ketemu. Kita akan berkomunikasi supaya tidak ada izin Pak silang pendapat. Sepanjang bias penjelasan, intinya poin-poin yang kami telah sampaikan tadi Boleh. itu sebagai informasi dan masukan. Kami kawal, OKP tetap kawal. Yang penting teman-teman begini, kita ini Pak, butuh dukungan saya. siapa? Kami akan berikan dukungan kepada Kejari. Intinya cuma untuk menjaga kepercayaan jangan sampai publik, masyarakat, bahkan OKP, kami sebagai masyarakat dan pemuda juga kehilangan kepercayaan terhadap Kejari. Intinya kasus-kasus yang kemudian telah dihembuskan di publik itu minimal diselesaikan secara punya integritas, dan profesional. Tidak boleh lagi ada intervensi dari pihak-pihak manapun, minimal independen. Jadi Tidak begitu. teman-teman sampaikan Dari informasi tadi saya pikir ini menjadi evaluasi buat Kejari, informasi terkait apa namanya PKK, pengembalian kerugian negara minimal dibuka. Supaya ini kami juga mencari informasi-informasi kasus-kasus Kejari apa saja yang kemudian kan begini saya ikuti Kejari Halmara Utara itu ada kasus yang kemudian dia finalkan, ditetapkan. Misalkan kemarin Bawaslu 2000 bayar pertama itu difinalkan. Tapi kasus yang lain-lain sengaja dikalikan ke tempat begitu. Saya katakan harus ditutup gitu. Kalau begitu Tegas. Kami bangun komunikasi dengan SPCO. Kalau yang masuk di rumah itu lebih dengan PTV atau SPCO.
Jadi teman-teman kita berikan kesempatan dulu bagi kita untuk terkait dengan kasus dana desa tadi yang 2 miliar kelonggara sama Slapo P. Kita tidak buru-buru dari tersangka dan sampai kita menghindari peradilan. Kita mendapat tersangka harus penyidik sudah menguntungnya di alat bukti. Kalau kita belum menguntungnya di alat bukti, maka yang empuk buat teman-teman pengacara buat kita harus kita perkara. Kalau kita sudah di sini buang waktu buat tenaga, dibetakan hanya karena peradilan. Untuk itu teman-teman mohon bersabar. Mungkin lebih lanjut ada kasus kesudatan Pak Kajari setelah masalah umroh, bisa teman-teman langsung kita minta Pak Kajari sampaikan bahwa Pak, kalau bisa mendesak beliau, kita menginginkan segera mendapat tersangka. Tapi kita harus ajukan dulu tadi ke BPKP lain. BPK sini ya? BPK atau BPKP? Di Ternate. Karena BPK juga di Ternate. Kalau cepat itu di inspektorat. Iya, Pak, jadi definisi boleh saya sebelum terus sampaikan nanti ini menjadi pikiran itu Boleh. Yang penting yang tadi sampaikan itu tinggal lengkapi dokumen saja. Lengkapi dokumen. Nanti saya sharing juga dengan Kasaresa atau kali Kasaresa ada kali tipikor lagi. Yang sudah sampai ke sini kita keluarkan surat perintah, ternyata di Polres saya tembukan surat perintah. Itu tempat tidak. Hanya calon-calon saksi mau dipanggil itu menghadapi tersangka di Polres. Ya, jangan kita tumpang tindih dalam hal penanganan perkara khusus di bidang tipikor. Karena tipikor dia punya sehingga nilainya wow gitu toh. nanti baru Boleh. selanjutnya itu akan angkat Boleh. Nanti dokumen nanti menyusul ya. siapa? Oke kan? 0852 11 00 29 14. Ya kasih video. Itu tuh. Habis